yang Pak Kanwil luar biasa menampilkan orang-orang terbaiknya pada pagi hari ini. Saya tadi mulai dari bandara, dari sini dijemput dengan kesenian luar biasa. Kemudian juga penyanyinya, nasyidnya juga merangkap sebagai karyanya luar biasa. Mudah-mudahan menjadi karya internasional. Nah, penarinya yang sangat Riau, sangat Pekanbaru, dan itu perlu ada kesenian. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mencintai seni, dia khawatirkan hatinya kasar. Dalam satu bab Ihya Ulumuddin disebutkan satu bab khusus betapa mulianya kesenian itu, dan Allah mencintai seni. Dan setiap tahun, setiap habis Lebaran, Idul Fitri mengundang seniman lengkap dengan alat-alatnya, menghibur masyarakat di masjid, bawa alat-alatnya lengkap, artisnya menyanyi, disuguhi makanan, minuman. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi menampilkan kesenian di masjid itu bukan bid'ah, sunnah Rasul. Kalau percaya hadis Bukhari Muslim, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, siapa mau diikuti kalau bukan Bukhari Muslim. Yang saya hormati Pak Rektor di sini, Direktur Pak Sarjana, sahabat saya, Direktur Zakat pada masanya di Kementerian Agama, Pak Termisi, ya. Kemudian juga ada rekan-rekan saya dari IPIM Pusat, Pak Sekjen. Kemudian juga ada pimpinan perguruan tinggi di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur dan kita semua bersyukur bisa bermuajah di tempat ini. Sudah lama saya ingin ke Pekanbaru, 3 kali tertunda. Kami tunda karena saya ingin bermalam, saya ingin 1-2 malam di sini. Maka itu kami minta waktu, tapi nggak bisa ketemu waktu karena terlalu banyak urusan, karena masih harus memimpin Istiqlal juga, masih memimpin Universitas PTIQ juga, masih ya bahkan sampai mendampingi Presiden ke luar negeri juga. Jadi susah sekali mengatur waktu. Hanya ketemu 1 hari tapi tidak bermalam. Ya nggak apa-apa, nanti datang lagi, insya Allah kita siapkan waktu. Bukan saja untuk menikmati, ya, hidangannya Pak Kanwil di sini tadi pagi enak sekali, ya, tapi juga adalah untuk menikmati kesenian, menikmati indahnya budaya, dan juga kehangatan kepribadian masyarakat Pekanbaru Riau. Selawat dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita rindukan. Tidak ada nama yang paling sering kita sebutkan, panggil setiap hari selain namanya. Tapi tidak rugi pada siapa yang rajin memanggil nama aku tahu, dan aku akan pasti memberikan syafaat nanti pada hari tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain diriku. Bapak Ibu sekalian, pembinaan ASN Kanwil Kementerian Agama sebetulnya hanya saya akan mengulangi apa yang sering Pak Kanwil sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak lebih tidak kurang, karena memang mau kemana referensinya hanya satu, ya, referensinya peraturan perundang-undangan, dan referensinya adalah kata hati moralitas kita sendiri. Tetapi
agar ada gangguan sedikit. Kementerian Agama ini kita berhadapan dengan problem. Dulu enak menjadi pegawai Kementerian Agama, sekarang susah sekali menjadi pegawai Kemenak, apalagi menjadi ulama ya. Karena masyarakat itu menghendaki Kementerian Agama itu pegawainya seperti malaikat, nggak boleh cacat sedikit pun, kan begitu. Backgroundnya kita itu putih nih, jadi setetes noda itu akan pasti noda kelihatan. Kementerian lain ada biru, ada coklat, nodanya nggak kelihatan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penilaian masyarakat bukan hanya di kantor, tapi baju apa yang digunakan. Oh, itu mantan atau itu pegawai Kementerian Agama. Pegawai lain nggak usah dinilai di luar kantor, tapi Kementerian Agama dinilai di kantor. Masa pegawai kantor Kementerian Agama nggak bisa jadi imam? Salah lagi, iya kan? Jadi nggak bisa kita salah. Ekspektasi masyarakat kita itu menghendaki Kementerian Agama itu karyawannya seperti malaikat. Padahal kita punya nafsu juga kan. Kita juga manusia biasa. Apalagi menjadi ulama. Dulu enak menjadi ulama, apalagi di Pekanbaru di Riau. Apa kata Quran hadis dan apa kata hati nurani. Itu sudah selesai. Sami'na wa ata'na semua akan diikuti. Tapi sekarang beda. Belum tentu apa kita yakini benar menurut Quran dan hadis, dan belum tentu apa yang kita yakini secara nurani yang dulu nggak pernah salah. Tapi sekarang ini masyarakat punya referensi lain ya. Ada otoritas baru penentu kebenaran. Apa itu? Yaitu apa kata media, apa kata uang, dan apa kata kepentingan. Sekalipun benar, sekalipun sesuai dengan hati nurani, tapi kalau tidak sesuai dengan otoritas tertentu, maka itu menjadi salah. Dan sebaliknya, sekalipun salah, tapi kalau itu sesuai dengan otoritas yang menentukan tadi, itu bisa jadi benar. Jadi ini tantangan yang kita hadapi, teman-teman. Tidak mesti dan tidak mutlak apa yang benar secara akademik, valid secara dalil, itu serta-merta diterima masyarakat. Ada yang tidak valid secara intelektual, ada yang tidak kuat dalilnya, bahkan dalilnya nggak ada, tapi menjadi top di dalam masyarakat. Kenapa? Karena didukung oleh otoritas itu tadi. Jadi otoriti ini sangat penting untuk diperhatikan Kementerian Agama. Jadi kita jangan hanya pintar membaca dalil, teks, mendengarkan hati nurani, tapi konteks di mana kita hidup dan berada, ini juga harus ada penyesuaian. Inilah yang saya ingin garis bawahi di sini, bahwa dituntut kecerdasan ekstra untuk menjadi pejabat Kementerian Agama. Satu sisi kita harus berpegang teguh kepada keyakinan keagamaan kita, tapi pada sisi lain kita juga harus ikut arus permainan global. Apa kata media? Jadi harus ada penyesuaian kontekstual. Karena kalau tidak, itu nanti kita nggak mungkin bisa diterima oleh publik. Dan saya sangat yakin bahwa Kementerian Agama punya potensi kemampuan untuk itu. Buktinya, yang menjadi gubernur di Riau ini adalah alumni UIN IAIN, dan banyak pejabatnya alumni IAIN. Mayoritas di sini kan adalah alumni perguruan tinggi agama Islam. Itu satu bukti bahwa memang kita yang lahir dari perguruan tinggi agama Islam
itu ditempa di kampus dan dilatih di luar kampus. Perguruan tinggi lain ya udah kampusnya hanya di kampus berapa kali berapa hektar itu, tapi kampusnya perguruan tinggi agama dimanapun dia berada itu adalah kampusnya, ya kan? Maka itu kalau diberi kesempatan bisa, insya Allah. Maka itu saya juga nggak tahu, kita nggak pernah cari muka juga. Saya juga nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa juga. Saya kok jadi menteri itu gratis. Saya nggak punya partai, saya nggak punya uang, saya nggak punya siapa-siapa juga di atas. Saya nggak punya apa-apa juga. Baru pulang dari Mesir, kita telepon Pak Nasar, diundang Pak Prabowo. Acara apa Mas? Pak Melfedi. Biasanya kalau diundang menteri itu paling baca doa kan. 5 besar masjid di sekolah. Ya. Di mana? Di Kertanegara. Kertanegara itu kan kecil, nggak mungkin ada acara besar di situ kan. Itu datang menteri senior ada di situ. Ya. Pak Nasar, kami minta membantu kami. Saya pikir menjadi staf khusus, karena menteri agamanya kan sudah ada di internet itu ya. Uang ini juga sudah ada dan nggak pernah terganti-ganti kan. Jadi saya asyik di luar negeri ya, ikuti juga perkembangan, cuma nggak tahu siapa nanti. Tapi hampir 1 jam diwawancara, mungkin saya paling lama diwawancara, karena saya diminta cerita dari mana aja ada. Dari Turki, kemudian dari Mesir, pada waktu saya baru tiba dari Mesir juga. Nah, akhirnya saya nanya, Bapak, di mana, dalam hal apa saya bisa bantu Bapak? Karena dari tadi saya duduk mau diminta membantu di mana? Ya, bekas khusus itu. Saya minta Pak Nasar membantu saya di Kementerian Agama. Kaget saya. Kagetnya 2 hal. Bayangan saya itu pasti akan cuci piringnya banyak gitu. Karena saya juga ikuti perkembangan pansus di daerah itu. Yang kedua, instansi paling besar di Indonesia itu kan Kementerian Agama, 3.006 satker. Yang lainnya itu hanya di bawah 10 kan. Tahu yang paling besar itu adalah Kementerian Agama. Guritanya sampai ke kecamatan, bahkan sampai ke imam-imam desa. Jadi ya saya kaget aja. Akhirnya keluar dari mulut saya itu, mohon maaf Bapak Presiden, mungkin bukan saya orang yang paling tepat untuk menjadi Menteri Agama. Ya. Kalau Bapak Presiden menemukan orang lebih kuat, lebih hebat, saya tanpa ada beban Pak Presiden, pasti saya akan bantu. Bukankah Bapak yang memang saya pernah tinggal di rumahnya ya, di 3 tahun ya. Saya menjadi ketua penerima beasiswa Supersmart, dia ketua Dewan Pembina. Jadi kita pernah melatih 3.009 sarjana, kemudian diterain di Kopassus 3 bulan perangkatan, lalu kita distribusikan ke desa-desa terpencil, kepala desa yang lemah didampingi oleh sarjana yang paling keren. Kemudian juga ke Kanada pada waktu itu juga jadi bantu juga oleh beliau Bapak. Jadi saya tanpa masuk dalam struktur saya siap membantu. Itu kebanggaan kami juga apa yang menjadi presiden. Ya, pokoknya Anda yang membantu kami. Boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya itu tadi, saya juga nggak pernah menduga 5 lembaga survei dalam berbagai kapasitas menunjuk Menteri Agama itu yang the best, angkanya sampai 90.
Raja itu kan banyak menteri yang bertahan sampai berapa kali periode. Ya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan memilih. Dan yang terakhir lagi LSI, yang survei terakhir baru kemarin, itu masih menempatkan kita di urutan pertama 92. Itu bukan karena saya, tapi karena teman-teman semua kompak dari pelosok sampai di tingkat pusat. Karena itu modal sosial kita adalah kebersamaan, kesatuan kita. Karena itu saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita kompak, sebesar apapun tantangan di depan, al-ittihad yujadul quwwah. Ya. Persatuan itu akan mendatangkan power yang luar biasa. Al-barakatuh bil jamaah, kata Rasulullah. Berkah itu energi. Ya, jamaah itu sinergi. Di mana ada sinergi, di situ ada energi. Ya kan? Tanpa sinergi tidak ada energi. Listrik ini connect sinergi negatif positif, nyalalah lampu, suaranya terdengar kemana-mana. Jadi bahasa hadis itu juga bahasa fisika sebetulnya. Al-ittihadu yujadul quwwah, al-barakatuh bil jamaah. Nah, pada kesempatan ini singkat saja bahwa kita ada program trilogi kerukunan. Kerukunan itu kerukunan internal sesama umat beragama. Kerukunan internal NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, ya, Persis dan sebagainya. Kemudian kerukunan antar sesama umat Protestan dengan berbagai denominasi, kerukunan internal agama Buddha dengan berbagai macam komponennya, kerukunan Buddha dengan berbagai golongannya. Jadi mari kita kompak secara internal. Kemudian kerukunan antar umat beragama, antara Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi mari kita kompak. Berbeda-beda agama, tapi insya Allah bisa melahirkan persoalan-persoalan pribadi-pribadi yang bersih dan suci. Semua agama mengajarkan kesucian, kejernihan, kebeningan kepada para penduduknya, pada umatnya. Tidak ada agama yang mengajarkan kegelapan terhadap umat. Sebetulnya kita lebih gampang menemukan persamaan antara satu agama dengan agama lain daripada mencari perbedaannya. Hanya kita yang terbiasa memaksakan mencari perbedaan sehingga melupakan persamaan. Toleransi itu ya bukan memaksakan mencari perbedaan dan mengeliminir persamaan. Toleransi bukan akan menyamakan sesuatu yang berbeda, bukan juga untuk membedakan sesuatu yang sama. Itulah toleransi. Dan bagi kita Kementerian Agama, ini saya sering sampaikan, tidak cukup hanya toleransi. Yang kita perlukan sebetulnya adalah toleransi sejati. Ada toleransi dalam arti koeksistensi. Koeksistensi itu kita sama-sama eksis, sama-sama hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Itu namanya koeksistensi. Tapi yang kita butuhkan not only coexistence, but the original toleransi. Toleransi sejati itu ya tidak cukup hanya hidup berdampingan tanpa saling mengusik satu sama lain, tapi juga harus diikat dengan ikatan tali cinta satu sama lain. Nah, kita punya banyak tali cinta di sini. Pertama, apapun agama kita di sini,
kita punya persamaan. Apa itu? Ukhuwah basyariyah, persamaan sebagai manusia. Walaqad karamna bani Adam, ya kan? Allah memuliakan anak cucu Adam. Tidak dikatakan walaqad faddalna bani Adam. Faddala itu rofun, ya. Rofun itu memuliakan biasa. Tapi kalau karam itu mensakralkan, saling mensakralkan satu sama lain. Bani Adam luar biasa. Tidak pernah ada ayat walaqad karramnal muslimun, walaqad karramnal mu'minun, tapi walaqad karramna bani Adam. Siapapun yang merasa anak cucu Adam wajib dimuliakan, apapun agamanya, apapun etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya. Pokoknya asal anak cucu Adam wajib saling menghormati satu sama lain. Itu message-nya Al-Quran. Kita tidak menemukan ayat innamal muslimuna ikhwan, sesungguhnya orang yang beragama Islam itu bersaudara. Cuma kecil itu biasa dan memang wajib dan harus. Yang ditemukan dalam Al-Quran innamal mu'minuna ikhwan, sesungguhnya orang-orang yang memiliki keimanan itu bersaudara. Berimannya kepada siapa? Nahnu nahkum bidawahir, Allah yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, hanya Allah yang tahu isi hatinya orang. Jadi jangan mengusik hatinya orang, mengalirkan sesatkan orang itu, mengambil alih hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu sudah bersyahadat, jangan korek lagi kamu sesat. Jangan-jangan kita yang sesat. Asbabul wurudnya hadis ini, ya. Usama, Panglima Angkatan Perang Muda yang dilantik 19 tahun, jadi masih muda. Diprotes, Rasulullah kok kenapa panglimanya muda? Dia muda dari segi umur, tapi kaya dari segi kemampuan pengalaman tempur. Itulah usaha dan saya. Tapi satu saat dia mengejar seorang musuh, lalu padanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu itu bersyahadat itu karena cari selamat, tetap dibunuh oleh Usama. Dilihat oleh sahabat senior, mungkin cemburu, ya, kok kenapa bukan dirinya dilantik. Jadi kalau orang bukan dirinya dilantik itu kadang-kadang mencari kelemahan orang yang dilantik. Biasa itu. Bahkan fitnahnya luar biasa, yang sangat keji sekalipun rela menghalalkan segala cara untuk menghalalkan. Nah, apa yang terjadi? Panggil itu, siap Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Militer kan? Kenapa kamu membunuh orang yang bersyahadat? Oh, begini Rasulullah. Orang itu sangat berbahaya, pegang senjata dan banyak mengorbankan kita. Dia bersyahadat itu karena mengundur tebing, jatuh ke bawah pasti mati juga. Cara penyelamatan dirinya bersyahadat. Jadi syahadatnya palsu. Ditegur oleh Rasulullah, nahnu nahkum bidawahir, Allah yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, Allah yang menghukum hati orang. Jadi kita jangan saling mengusik lah. Gak ada untungnya kita mencemburi orang. Mari kita terima nasib takdir. Jangan-jangan yang terbaik adalah apa yang di dalam genggaman kita sekarang. Hanya karena kita tidak tahu hikmahnya, sehingga kita terlalu overambisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang di luar jangkauan kita. Kadang-kadang itu nanti menyakitkan hasil. Makin tinggi pohon yang dipanjat, makin sakit kalau kita jatuh. Jadi teman-teman, kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
sebagai pegawai negeri, sebagai ASN. Ya, kita punya kode etik sebagai ASN, ya kan. Kode etik itu pun juga itu bukan berarti tanpa dalil, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasul ulil amri minkum, ya kan. Ulil amr itu ada struktur, ada strukturnya. Kita bawahan, ada atasan. Ya. Mari kita harus saling menghargai. Saya selaku menteri, prestasi yang kami lakukan itu bukan prestasi saya, tapi itu sebaiknya diungkapkan oleh presiden. Kita kan cuma membantu, walaupun itu orisinal muncul dari saya selaku menteri, tapi itu bukan hak saya untuk menyampaikan. Biarkanlah mulutnya presiden pimpinan kita yang mengangkat kita dan yang kita dukung yang menyuarakan prestasi itu. Itu etika itu. Jangan kita berikan satu statement yang seharusnya Pak Kanwil atasan kita di sini, Pak Rektor yang atasan kita di sini, tapi kita mentang-mentang itu kan originalitas saya akan berkata etisnya, prestasi kita adalah prestasinya pimpinan kita. Pak Kanwil juga prestasinya menteri kita, menteri prestasinya presiden kita. Jangan dibalik, prestasinya Pak Kanwil, tapi kabinetnya, oh saya begini, saya yang melakukan itu. No. Jangan minum keringatnya orang lain. Ya. Tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan, jika ingin panen nanti di akhirat di surga. Karena semua dipanen, kebajikan yang ditanam di atas bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak panen lagi di akhirat. Kenapa? Karena kita membawa ember bocor. Mereka prestasi saya dulu mana? Sumbangan saya. Nih, kamu bawa ember bocor. Maksudnya, ya, ketika Anda dipuji, lehernya naik bocor, Anda sedang ngambil pahalanya di dunia. Jangan berharap apapun di akhirat. Makanya itu, jadilah manusia langka, sembunyikan prestasi. Sekecil apapun kebanggaan dalam lipatan hati kita pada saat dipuji orang, itu pertanda cacatnya akidah kita. Kita kan hidup untuk mengabdi pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita menepuk dada, itu berarti ada riya di situ. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang suka mendemonstrasikan prestasinya di depan orang lain, celakalah dalam salatnya. Jadi saya ingin menekankan kepada para teman-teman di sini, jangan mengejar popularitas. Popularitas itu menjerumuskan dunia akhirat. Kalau ingin menjadi manusia utama, sembunyikanlah prestasinya. Pahit memang, berat memang, tapi itu ada hadisnya kan. Ketika Allah mendeklarasikan, saya akan menciptakan Nijailul dari Khalifah. Ya, banyak komentar malaikat itu kan. Ya. Selain ayat tadi, ada lagi hadisnya. Ketika Allah mengumumkan di depan malaikat akan menciptakan dari muka bumi, malaikat bertanya, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan bisa menciptakan manusia hidupnya di bumi? Gak mungkin manusia bisa hidup di bumi yang getarannya itu ribuan skala Richter. Ya. 11 skala Richter saja hancur lulu Aceh kan. Ini ribuan. Lalu Allah menciptakan atau memasang gunung di
di beberapa sudut bumi. Langsung bola dunia itu berhenti bergetar. Takjublah para malaikat. Ya Allah, betapa hebatnya gunung ini mampu mendiamkan gerakan bola dunia itu. Ada nggak lebih hebat daripada gunung? Kata Allah, ada. Yaitu besi. Besi itu nanti mampu membuldoser gunung, meratakan gunung. Masya Allah, alangkah hebatnya, besarnya besi itu. Ya, kuatnya besi itu. Ada nggak lebih hebat daripada besi? Ada. Apa itu? Api. Api itu mampu melelehkan, menghancurkan besi. Subhanallah. Alangkah hebatnya api itu. Ada nggak lebih hebat daripada api? Ada. Air. Air itu mampu memadamkan api, memadamkan kebakaran. Subhanallah. Alangkah hebatnya air itu. Ya. Masih ada nggak lebih hebat daripada air? Ada. Uap atau angin. Angin uap itu nanti yang mampu menyedot, menghisap air. Jadi basahan jalan itu bukan lari ke bawah semuanya. Jemuran ibu-ibu itu bukan jatuh ke bawah semua, terisap oleh uap ke atas. Nah, jadi apa maksudnya hadis ini? Jadi bukanlah besarnya gunung itu yang hebat, bukanlah kerasnya besi itu yang hebat, bukanlah kobaran api itu yang hebat, bukan juga pura-pura lembutnya air itu yang hebat, tapi masih kelihatan kan? Bukan juga angin atau uap itu yang hebat. Tapi pertanyaan mereka, ya Allah, alangkah hebatnya uap itu, udara itu. Masih ada nggak lebih hebat dari itu? Ada. Dan ini yang paling hebat. Apa itu? Yaitu orang yang menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya, apalagi terhadap istrinya, apalagi orang lain. Jadi kalau kita suka pamer prestasi, gak ada apa-apanya. Kalau ini menjadi orang super power, jadilah orang ikhlas. Ikhlas itu masih ada dua macam. Ada yang disebut mukhlis, ada yang disebut mukhlas. Mukhlis itu bedanya apa? Mensyukuri pujian orang, ya masih tahu ya kebaikannya, masih mengingat kebaikannya. Tapi mukhlas itu sudah melupakan semua kebaikannya dan sedih pada saat dia dipuji.